Kebangkitan Yesus di tengah-tengah dunia ini, dia mengalahkan dan dia naik ke surga sehingga hari ini dengan semangat sukacita kita bisa berkumpul di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom dengan melambaikan tangan. Ya, kalau kita menatakan tangan begini, memberikan ekspresi untuk memperingati kebangkitan Yesus, dan Yesus bangkit adalah untuk saya dengan kita semua. Itulah sebabnya sekali lagi saya mau menyatakan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seharusnya firman Tuhan tadi sudah hamba Tuhan sampaikan. Tadi pagi sekretaris wilayah sudah sampaikan firman. Hamba Tuhan berfokus pada kesembuhan, dan hari ini saya akan menyampaikan firman yang sama di dalam 1 Petrus pada pasal 2 ayat yang ke-23, 24. Tetapi nanti saya tidak akan menguraikan tentang kesembuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan tadi sudah sampaikan, sehingga saya akan masuk di situ tentang ada keutuhan, ada utuh, ada mulia di dalam tema nasional kita. Dan tema kita hari ini tidak beda jauh dari tema yang diberikan oleh pemimpin gereja kita, yaitu oleh bilur-bilurnya kamu apa? Telah sembuh. Ya, sekali lagi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terdapat di dalam 1 Petrus sekali lagi pasal 2 ayat yang ke-24. Selanjutnya Yesaya pada pasal 53 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Sebenarnya mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu menceritakan betapa besar pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, tetapi pemimpin gereja mereka petik ayat 4 dan ayat yang ke-5. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekalian dan kita membaca bersama-sama dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23 dan 24. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara apa semua? Bapak Ibu, kita baca. Bapak Ibu bisa ikuti dan nanti saya akan membaca kita sekalian. Nanti saya sendiri akan membaca untuk kita semua. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23 hingga 24. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ya. Dengan demikian pembacaan firman Tuhan sampai di sini, dan saya minta dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Petrus adalah seorang saksi penderita Yesus. Dia anak dia makan dia. Petrus ke dia oleh di amigo Yesus ti bota saya pai di toko. Bota saya pai dia butuh orang buayane. Dia tak ti bota saya do tapokane. Tidak ogoti hitane, ogo mayane, ogoti aiga pokoknya tak ini gamege Petrus ke ogoti go pokoknya tak kibamio. Artinya bahwa Petrus menulis ini karena dia adalah seorang saksi penderitaan Yesus yang benar-benar dari dekat. Dia sudah menyaksikan di mana penanggapan, di mana mereka berdoa di Taman Getsemani hingga dia di penyaliban. Dari penyaliban dia dikuburkan. Setelah dikuburkan dia sudah bangkit, dan dia setelah bangkit saksi kedua adalah Petrus sendiri, sehingga dia memberitahukan rahasia itu. Dia memberitahukan dan dia menulis di dalam ayat ini. Dan di sini dia tidak terlalu mengutip banyak, tetapi dia betapa pentingnya penderitaan Yesus. Artinya bahwa Yesus tidak membalas. Ketika tentara Romawi datang, mereka menikam. Ketika caci maki, ketika dia dipukul, ketika dia dicambuk, Yesus satu perkataan sekalipun sama sekali dia balas. Ada amin Bapak Ibu? Itu menandakan bahwa ada tujuannya Yesus dia mengalami itu. Karena ada tujuan.